maskernya bisa dipasang. Sesungguhnya apa sih Muhammadiyah? Ternyata Muhammadiyah ini bagi saya sampai pada hari ini adalah merupakan sebuah organisasi yang berusaha membangun jamaah Islamnya secara keseluruhan dan mengedepankan amar ma'ruf nahi munkar dan mengedepankan amal-amal usaha di bidang dakwah. Inilah yang membuat ketika saya di perguruan tinggi itu bergabung bersama dengan teman-teman IMM, bergabung bersama dengan teman-teman HMI, dan bergabung bersama dengan teman-teman PMI. Saya tampil menjadi seorang mahasiswa yang tidak pilih merek, dan ternyata wejangan-wejangan dari kiai dari Muhammadiyah itu sangat tersimpan dalam hati saya sampai pada pagi hari ini. Sehingga saya berkesimpulan bahwa sesungguhnya di atas organisasi ini kita harus melakukan pembentukan jamaah secara bersama-sama. Inilah yang kita bisa lihat dalam organisasi Muhammadiyah, dan saya berharap Muhammadiyah ini istiqamah konsisten dalam melaksanakan amar ma'ruf sekaligus membangun amal-amal Muhammadiyah. Bahwa umat yang saya hormati, yang saya muliakan, itulah sehingga saya dengan Pak Bupati ini tampil untuk menjadi milik seluruh ormas Islam. Ya. Siapa yang datang itu adalah teman kita. Siapa yang tidak datang itu adalah teman kita. Ya. Karena itu Pak Bupati ini sering-sering turun ke NU, ke Muhammadiyah, ke DDI, ke Wahdah, iya kan, ke Hidayatullah. Nah, jadi saya sejak awal ketika 1-2 minggu tiba di Mamuju ini menjadi kepala kantor, pikiran saya paling pertama, siapa di antara ketua-ketua agama ini yang menjadi pendamping pikirannya Pak Bupati? Kenapa saya harus melacak seperti ini? Karena bagi saya situasi batin dan pikiran Pak Bupati itu bergantung kepada orang-orang yang ada di sampingnya. Ya, setelah saya melihat ada Pak Wahyun, ada Pak Muhtar, ada kakanda saya ketua PHBI, ada Pak Nanu Asdar, ada teman-teman lain. Saya bilang, wah, saya harus bergabung ini dalam rangka mensukseskan program kebijakan agama di bidang pemerintahan. Karena memang inilah yang menjadi tugas kantor Kementerian Agama sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2010 bahwa Kementerian Agama itu dibangun dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan kebijakan pemerintah di bidang agama. Maka dalam 1, 2, 3 tahun terakhir ini saya banyak berpikir bersama dengan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan, mensukseskan kegiatan di bidang agama, dan hampir
seluruh apa yang kami diskusikan bersama dengan Pak Bupati, bersama dengan teman-teman Ormas Islam ini, semuanya dapat kita laksanakan dengan baik. Walaupun kita masih perlu melakukan sebuah diskusi lebih lanjut dalam rangka mematangkan program di masa akan datang. Oleh karena itu, termasuk di antara lembaga tahfidz, selama 1-3 tahun ini tema diskusi kami dengan Pak Bupati itu lembaga tahfidz. Lembaga tahfidz, saya menyampaikan kepada beliau dengan hormat, saya bilang bahwa ini daerah kosong. Artinya daerah kosong, daerah yang perlu kita isi secara bersama-sama dalam rangka membangun suasana agama. Maka kita sangat bersyukur Ormas Islam itu semuanya ada di Mamuju. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Wahdah, ada Jamaah Tabligh, ada Salafi. Semuanya ini perlu kita akomodir untuk membangun sebuah visi jamaah dan keumatan. Ada orang bertanya sama saya, bagaimana dengan Salafi itu, Samsuri? Saya bilang, dibalik daripada kelemahan teman-teman jamaah Salafi ini, itu ada keuntungannya yang sangat besar. Karena apa? Rata-rata yang menjadi jamaah Salafi ini adalah anak-anak yang tidak sholat, yang tidak tahu masjid. Anak-anak yang belajar agama di kajian taklim ini adalah anak-anak yang tidak pernah tersentuh dengan baca Al-Quran. Tapi mereka sudah bisa baca Al-Quran, ikut pengajian hadis Sahih Bukhari, mereka sholat, mereka pakai sunnah. Itu asbab dari kegiatan teman-teman jamaah Salafi. Maka walaupun teman-teman jamaah Salafi ini terkadang menggunakan jurus mabuk, tetapi perlu kita pelihara secara bersama-sama. Karena apa? Inilah tugas kita sebagai tokoh, sebagai pemerintah, sebagai alim ulama dalam rangka membangun partner secara bersama-sama mewujudkan Mamuju yang agamis ini. Ya, karena itu saya berharap keharmonisan lembaga-lembaga ormas Islam ini perlu kita rawat baik-baik, perlu kita bangun sinergitas, karena di atas organisasi ini ada jamaah yang perlu kita bina secara bersama-sama. Apakah dari NU, apakah dari Muhammadiyah, apakah jamaah tabligh, apakah apa, pokoknya yang namanya jamaah menjadi tanggung jawab kita secara bersama-sama untuk turun ke depan. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Sekali lagi yang berkaitan dengan launching kita pada hari ini, seluruh peraturan yang diterbitkan oleh negara sampai kepada provinsi, sampai kepada daerah, mari kita baca secara seksama dengan berulang-ulang agar supaya kita bisa mengambil kesimpulan untuk kita bisa laksanakan secara bersama-sama. Ya, baik peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, kemudian siaran pers, Menteri Agama menyangkut tentang panduan pelaksanaan pendidikan keagamaan di pondok pesantren yang berasrama dan tidak, demikian juga peraturan Pak Bupati. Mari senantiasa kita baca terus-menerus ini agar supaya semakin hari kita semakin dapat mengambil intisari untuk kita bisa terapkan secara bersama-sama. Karena memang COVID ini sesuatu yang perlu kita khawatirkan secara bersama-sama ini. Perlu kita khawatirkan karena ini adalah sebuah keadaan darurat. Kemarin informasi ini ada lagi di antara saudara kita yang terkena COVID sampai 21 orang. Dan ini Mamuju ini bisa jadi masuk dalam zona merah. Ya. Berharap kepada Pak Direktur, ini adalah merupakan sebuah pilihan yang sangat penting. Tapi kembali, mari kita merapatkan barisan bersama dengan seluruh guru-guru, bersama dengan seluruh pengurus, seluruh orang tua, untuk menjalin komunikasi dan dialog dalam rangka mencegah penyebaran virus corona di Kabupaten Mamuju, khususnya di lembaga pendidikan tahfidz kita ini. Ini adalah tugas kita secara bersama-sama. Intinya adalah mari kita mengikuti panduan
protokol pencegahan virus COVID-19 secara ketat, tidak boleh longgar. Ya, nah ini dalam wilayah sandingkan dengan daerah yang ada di Sulbar ini, bahkan saya sering-sering nunggu kapan ini satu kebijakan dari Provinsi Sulawesi Barat. Tapi kan itu tidak, ya bukan berarti terlambat turun, tapi mungkin belum masuk dalam proses, sehingga kami mendahului untuk membuat peraturan bupati itu, walaupun sudah banyak turunan-turunan peraturan perundangan atau peraturan pemerintah yang ada, tetapi secara lokal ini perlu diatur, ya, perlu diatur itu. Dan apalagi menuju kita sekarang ini di kota, ya sudah, kalau hampir-hampir sudah zona merah ini, setiap hari pasti ada positif, setiap hari. Puskesmas, kemudian rumah sakit, bahkan di rumah sakit kita harap, puskesmas kita harap tidak ada, justru kena. Ini, ya sehingga saya juga sebenarnya setuju ini kalau belum terlalu terbuka untuk kegiatan pendidikan secara langsung, ya masih kita membatasi diri karena memang suasana sekarang ini masih perlu kehati-hatian, kita perlu beradaptasi. Ya, makin hati-hati kita seperti pertemuan-pertemuan begini yang sesungguhnya kalau Muhammadiyah mengadakan acara, saya kira harus di lapangan baru cukup. Ya, kalau semua kita jarang, tapi itulah yang harus kita taati sekarang, kondisi sekarang. Dengan mengatur jarak, dengan hanya maksimal 50 orang, bahkan ada 25 orang, itu kita harus ikuti itu. Dengan demikian, acara ini sebagai upaya dalam mengaplikasi Pergub itu, ya sekaligus mungkin ada aturan-aturan intern yang ada di Muhammadiyah ini. Saya menyampaikan terima kasih dan bahkan saya memohon kepada teman-teman yang lain di ormas-ormas yang lain, barangkali kita menjadikan satu contoh ini, kita memulai bagaimana kita memasuki dalam hidup kehidupan baru itu dengan memakai masker, mengatur jarak, kemudian cuci tangan. Dan kalau ini kebiasaan kan bisa juga menjadi budaya sesungguhnya, walaupun dalam agama kita ayat bersih itu adalah bagian dari iman. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pesantren, pembinaan pesantren dan seluruh jajaran Muhammadiyah yang telah memperkasai untuk memulai kita beradaptasi dengan suasana COVID-19 ini. Semoga dengan ini bisa kita melaksanakan tugas-tugas kita masing-masing dengan penuh kehati-hatian, sehingga tugas apapun yang diperlukan dalam suasana COVID ini bisa kita selesaikan dengan baik. Saya kira itu sekedar ya kalau sepatah kata mungkin dari saya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, launching pesantren percontohan taat terhadap protokol kesehatan COVID-19 saya nyatakan dimulai hari ini. Lagi tetapi dengan catatan melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Kita masih ingat bagaimana WA yang kita terima polisinya India itu memukul yang keluar rumah. Sekarang kan kalau tidak pakai masker lagi di artinya memang mengharuskan, mewajibkan kita untuk proteksi. Demikian pula dengan pondok kita. Ya, kita tahu bahwa pondok pesantren di Kabupaten Polewali Mandar itu sudah kena. Nah ini betul-betul kita ini, makanya ini orang tua, mohon maaf ini ya hadir juga. Lupa saya sapa ini orang tua wali santri perwakilan. Kami juga tidak undang semua Pak, karena kalau datang semua maka ada yang bilang bisa datang dua-duanya. Nah, jadi bahwa sudah kita lewat WA, sudah lewat Zoom menyampaikan bagaimana supaya dibatasi penjemukan, dibatasi kiriman-kiriman, tetapi nampaknya belum mempan. Ya, sehingga coba kita sekaligus launching percontohan, mudah-mudahan demikian pula anak kita yang tidak pakai masker. Ya, apalagi ada Pergub, ya peraturan bupati yang kena sanksi. Saya artinya itu Pak Bupati kalau dalam konsep agama memang menurut kaidah usul fikih itu menggunakan masker itu sudah menjadi hajat.
Ya, al-hajatu tanzilu manzilatud darurah. Jadi kebutuhan akan sesuatu itu untuk dicegah itu sudah merupakan menempati posisi darurat. Jadi menggunakan masker itu sesuai dengan kaidah usul fikih itu sudah menempati kedudukan al-hajah. Ya, darurat. Bahkan ada lagi yang menyatakan bahwa tanda kita menghargai seseorang itu sekarang kalau kita menggunakan masker. Nah, itu penting kita dukung itu. Jadi, nah, ada yang bertanya kenapa mesti lagi di launching. Saya bilang supaya semua tahu bahwa pondok pesantren kita ini berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan, terutama juga kepada orang tua. Jadi mohon maaf sudah ada kesepakatan pertemuan, kalau saya tidak salah Senin pertama dan Kamis terakhir hanya bisa menerima kiriman. Ya, karena juga ini tidak berhenti Pak, tidak berhenti kiriman di pos itu. Ya, bahkan juga ada yang karena ada masjid juga kita sudah batasi. Ya, sengaja pergi salat berjamaah di sini ya sekaligus ketemu dengan orang tuanya, anaknya. Nah ini, saya bilang macam-macam saja alasan. Ya, tapi ya begitulah. Nah, kita ini ingin bagaimana supaya betul-betul ya saya berdiskusi dengan ketua MCC. Kenapa? Saya bilang begini, ibarat teman saya kemarin SAG ada yang tidak mau ceramah, alasannya yang saya belum bisa Pak ini guru orang baik. Saya bilang silahkan berceramah supaya dengan kamu berceramah nanti menganggap bahwa tidak mungkin saya melakukan hal ini, saya sudah berceramah. Begini juga tujuannya ini Pak. Jadi bukan berarti tujuan kita mau berkerumun, tetapi mudah-mudahan dengan dilaunchingnya ini semua komponen baik Muhammadiyah, pimpinan amal usaha, pembina, ya, karena pembinanya juga kadang tidak pakai masker, ya, semua santri itu betul-betul mendukung program pemerintah Bapak Bupati dalam kaitannya dengan penegakan protokol kesehatan ini. Ini juga waktunya tidak terlalu lama, tadi saya lihat susunan acaranya saya katakan cukup 3 orang saja yang bicara. Ya. Kemudian yang kedua Pak Bupati, perlu saya sampaikan bahwa memang pesantren kita ini belum dikenal. Ya, sengaja kita juga belum terlalu ekspos, tapi alhamdulillah pesantren kita ini sudah masuk tahun kedua. Nampaknya minat warga Mamuju untuk menyekolahkan, memasukkan anak pesantren luar biasa Pak Bupati. Ya, bahkan sebenarnya sudah lintas kabupaten. Ya, di sini ada di Pasangkayu, ada dari Polewali, ada dari Majenet, tinggal yang belum ada dari Mamasa. Pembinanya dari Mamasa. Ya, apa 30 juz. Ya. Alhamdulillah ya, tahun kedua ini kita tidak pernah duga mendapatkan respon dari masyarakat. Santri yang mondok sudah jumlahnya sudah 43 dan sudah tidak memenuhi syarat. Ya, karena kita sebenarnya ingin cuma 15 pembinaan tahfizul Quran sesungguhnya rumah tahfiz, tapi karena sambutan dari masyarakat yang luar biasa ini tentunya teman-teman di Kemenang mengatakan kalau sudah ada nih pesantren yang representatif di Mamuju Pak Ustaz, ngapain lagi kita bawa anak kami ke Makassar, ngapain lagi dibawa ke Jogja, kenapa lagi dibawa ke jauh-jauh. Ya, yang jelasnya pondok pesantren yang representatif baik dari segi kesehatan, akomodasi, konsumsi, juga dari aspek pembelajaran itu. Olehnya itu Bupati, saya laporkan bahwa insya Allah awal bulan lalu saya dipanggil oleh pimpinan pusat Muhammadiyah untuk kembali menyegarkan program pimpinan pusat menunjuk 2 PWM pimpinan wilayah Muhammadiyah memberikan bantuan pemberdayaan di bidang pendidikan Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Barat, dan insya Allah itu kita akan merencanakan pembangunan kampus pembangunan pondok pesantren di Boteng. Ya, ada lahan 5 hektar, yaitu di sana insya Allah mudah-mudahan tahun ini ya, kami dijanji karena NTB itu dapat 3 miliar. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan segitu. Ya, karena saya yakin betul karena PWM Nusa Tenggara Barat
WA saya, japri saya mencontoh proposal atas petunjuk pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, jadi saya bisa yakin kalau kita dicontoh masa kita tidak dapat. Jadi mudah-mudahan